Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu kualam, diletakkan di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya seperti belum makan. Apa kabar semuanya? Saya Kaifa haluk? How are you today? Santri Mau'izul Amin luar biasa memberikan ucapan always love Ustadz Abdul Somad. Jawabannya me too. I love you forever until Jannah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka kita akan bersama dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para guru-guru saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kalau tuan beli sepatu dibeli di Sungai Buluh, kalau saya sebutkan satu persatu bisa sampai waktu subuh. Oleh sebab itu mudah-mudahan para kiai, para guru memaafkan Al-Fakir Abdul Somad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Raden Kiai Haji Muhammad Amin Rifki ANSH. Loh, tadi katanya nggak mau disebutkan, ini kok Ustaz sebut? Ada tulisannya di sana. Ketua Yayasan sekaligus pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Mau'izul Amin Al-Islam. Ketika saya di Mesir dari tahun 1998 sampai tahun 2022, ada senior sahabat kakak kelas saya, beliau angkatan 96, beliau adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, hadir bersama kita. Mudah-mudahan para kiai kita dipanjangkan umur, ilmu mereka barokahnya melimpah ke kita semua insyaallah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berikanlah kebaikan untuk kami, pendengaran kami, penglihatan kami yang kami pakai hari ini untuk tabligh akbar menjadi nilai amal soleh ya Allah. Ini di depan saya ada kamera, lambaikan semua tangannya ke kamera. Nah, cukup, jangan lama-lama, nanti ketiaknya basah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan sakit kaki, jangan dipakai membersihkan laman. Mendengar pujian Romo Raden Kiai Haji Muhammad Amin Rifki, saya merasa terbang ke awan. Oh, lambung saya dipuji, hampir hidung saya sebesar terowongan Mina. Itu adalah ungkapan kesenangan hati beliau. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Kalau kamu tidak sanggup membalas, doakan. Saya hanya mampu mendoakan seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Kalau tuan pergi ke Mekah, bawa jugalah sang calon. Sudah lama saya tausiah, baru inilah melepas balon. Bolak-balik tausiah. Dari mulai ujung Aceh, Pulau Sabang sampai ke Papua Barat di Sorong, belum pernah melepas balon.
Tapi di pesantren Mau'izul Amin, amazing, luar biasa. Pertanyaannya, balon tadi jatuhnya kemana? Insya Allah balon itu jatuh ke tempat anak-anak yang sedang main. Mereka pun ikut berbahagia. Mama, dapat balon, senang. Balonnya dari mana? Tertulis Mau'izul Amin. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman. Kami nggak senang hari ini Pak Ustadz. Kami mau dengar tausiah tapi kami kepanasan. Aku juga. Tapi Ustadz kan pakai tenda. Memang pakai tenda, tapi mataharinya masih miring. Ustadz Somad enak di atas, kami di bawah nggak ada karpetnya. Ustadz di atas pakai karpet. Kau sangka aku enak di atas? Karpetnya basah, kena hujan. Terkadang kita selalu melihat orang lain dapat nikmat, kata dia enak. Sama seperti orang yang sedang membajak sawah di tepi tol. Apa kata orang yang sedang membajak sawah? Oh, enaknya jadi orang kaya, naik mobil mewah. Padahal yang di dalam mobil nangis. Kenapa? Kredit belum lunas. Apa kata orang yang ada di dalam mobil yang mewah di jalan tol melesat? Apa kata dia? Enaknya jadi petani. Istrinya datang bawa rantang nasi siang jam 12. Duduk bersama anak makan lahap. Yummy. Jadi sebenarnya nikmat itu adalah mensyukuri apa yang kita miliki. Betul? Seperti lagu nikmati alfat adanya. Ustadz Somad mentang-mentang tadi naik mobil mewah, bukan punya saya. Mentang-mentang mobilnya mahal, Ustadz naik ke atas melambai. Kalau nanti di dalam dibilang sombong, kacanya nggak dibuka, hitam 100%, nggak mau nyapa orang. Apa nih Ustaz Somad katanya mengajarkan kita mesti rendah hati menyapa orang. Itu tadi makanya dibuka katanya, kami naik ke atas. Baru beli mobil mewah, begitu buka nggak tahu cara nutupnya. Hujan banjir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita ini insya Allah kebersamaan yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat suci kitab Allah. Apakah kita hari ini sudah berkumpul? Sudah. Apakah ada yang membaca ayat suci kitab Allah? Sudah. Ada. Qorinya luar biasa. Juara di Makkah biasa. Juara di Madinah biasa. Juara di Maroko biasa. Tapi qori kita tadi juara di Amsterdam. Amsterdam, Leiden, Belanda yang menjajah kita 350 tahun. Ternyata di sana ada musabaqah tilawatil Quran. Begitu pahlawan bangsa kita berteriak Allahu Akbar, Belanda pun pulang pontang-panting ke Amsterdam. Yang tinggal di negeri kita tinggal satu, terong Belanda. Hari ini kita bertemu dengan qari yang menang juara. Mudah-mudahan saudara kita di Belanda dapat hidayah masuk Islam semuanya. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang akan mengajar mereka belajar Islam. Rukun salat ada 13, belajar akidah, wujud qidam baqa, mukhalafatul awadisi, wujud qidam baqa, mukhalafatul awadisi, iyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Yang akan mengajar Islam ke Amsterdam adalah santri alumni Pondok Pesantren Mau'izul Amin. Amin. Kenapa? Karena mereka di sini diajarkan belajar bahasa asing. Dulu saya ketika di Maroko
disuruh belajar bahasa Perancis, mengundurkan diri. Saya ngadap ke rektor, assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Saya merasa bahasa Perancis ini nggak perlu dipelajari karena di Indonesia nggak berlaku. Lebih baik lancar bahasa Madura daripada bahasa Perancis. Kalau bisa bahasa Madura, tentu harga sate bisa turun. Saya sampai hari ini bahasa Madura cuma bisa 2. Pertama pas ketemu saya, yang kedua pas mau pulang matur setelangkong. Oke. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya mereka. Belajar bahasa Arab wajib. Kenapa? Karena kita baca Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Sholat pakai bahasa Arab. Belum pernah saya lihat ada orang sholat pakai bahasa Indonesia. Inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Nggak ada. Kita berdoa sholat tetap pakai bahasa Arab. Kalau ada orang bahasa asing sholat, maka sholatnya batal. Begitu diajarkan dalam fikih mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana mereka belajar fikih dari mulai kitab yang kecil, matan Abi Sujah, matan Takrib, kurang paham naik ke atas Fathul Qarib, naik lagi ke atas Kifayatul Akhyar. Setelah itu mereka membaca kitab I'anatul Talibin. Mereka baca kitab yang lebih besar, Al-Majmu' Syarah Mu'azzab. Mereka baca kitab Mahalli. Mereka baca kitab Qayyubi wa Umairah. Setelah matang mazhab Syafi'inya, barulah mereka belajar fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Al-Auza'i, fikih Sufyan Al-Thawri, fikih Imam Ibnu Abi Layla, fikih Sufyan Ibnu Uyainah. Di mana mereka belajar? Di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Di mana mereka belajar? Belajar Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah. Supaya apa? Supaya mereka matang dalam bidang fikih. Tapi kunci semuanya adalah bahasa Arab. Tapi kalau cuma bisa bahasa Arab, cuma bisa baca kitab, menjelaskannya bagaimana? Akan ada di antara anak-anak kita ini yang akan menerjemahkan ceramah Ustadz Abdul Somad pakai bahasa Mandarin, insya Allah. Sekarang kalau Abdul Somad ngomong ceramah bahasa Indonesia, yang ngerti orang Malaysia, yang ngerti orang Brunei Darussalam, yang nggak ngerti orang Singapura. Tapi kalau bahasa yang dikuasai di antara anak-anak kita belajar bahasa Mandarin, nanti dia terjemahkan ceramah Abdul Somad sehingga semua orang Mandarin paham. Oh, hanya kencong-kencong lah, cincai lah, kamsia. Lalu kemudian mereka pun menjelaskan, andai mereka tidak mendapat hidayah karena belum, paling tidak dia tidak akan membenci, tidak terprovokasi. Begitulah pentingnya bahasa. Siapa yang memahami bahasa, maka insya Allah dia akan selamat. Makanya ada satu hadis membingungkan, laisa min birrim asyamum fim safar. Banyak sekali huruf mimnya. Laisa min birrim asyamum fim safar. Padahal bahasa Arabnya laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah perbuatan baik berpuasa saat safar musafir. Ternyata Nabi ngomong bahasa himyar ketika dia ketemu dengan orang-orang himyar. Mohon maaf, Abdul Somad tidak menguasai bahasa asing, tidak menguasai bahasa saudaraku di Pulau Madura. Yang dia pakai adalah bahasa persatuan dari Sabang sampai Papua, bahasa Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama adalah penguasaan kitab kuning dan pesantren Mau'izul Amin Al-Islami. Tamat dari sini insyaallah menguasai kitab kuning.
Saudaraku dimanapun berada, selamatkan anak-anak kita. Jangan sampai tidak bisa baca kitab. Anda ingin belajar baca kitab cepat, hanya 6 bulan saja. Daftarkan segera ke pesantren Mau'izul Amin Al-Islam. Itu Ustaz tadi ngomong apa? Endorse. Mau ditaruh di mana? Dipotong videonya, dimasukkan ke Instagram. Supaya apa? Supaya semuanya tahu. Tapi Ustaz ceramahnya kan di pesantren. Memang ceramahnya di pesantren, tapi direkam. Hebatnya pesantren ini, yang pakai jilbab bukan cuma santrinya, kameranya pun pakai jilbab. Memang betul-betul Islami. Jadi kalau saudara saya tadi Raden Kiai Haji Muhammad Amin Rifki mengatakan bahwa Pulau Madura 100% Muslim, bukan cuman manusianya, kameranya pun Islam juga. Adapun yang ini masih belum mu'alaf lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sekarang akidah anak-anak, benderanya boleh turun. Sekarang akidah anak-anak kita dirusak oleh liberal, betul? Betul. Sekuler, betul? Betul. Komunis, betul? Ateis, betul? Datang lagi kelompok yang lama-lama bangkit lagi sekarang. Apa dia? Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, fitnah khalqil Quran, bermacam-macam. Kalau zaman dulu kiai bisa berkata, jangan baca kitab ini, jangan baca kitab ini, jangan belajar sama ini, jangan dengar ceramah ini. Zaman sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena mereka menyampaikan ceramahnya tidak di kamar, tidak di pesantren, tidak di mimbar. Mereka ngomongnya di mana? www.youtube.com. Pemikiran-pemikiran ini masuk ke dalam kamar anak kita, masuk ke dalam kantong anak kita. Tidak ada cara jalan untuk menyelamatkannya kecuali memperkuat akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal. Sekarang ada aliran yang mengatakan bahwa Tuhan pernah ada, tapi dulu. Sekarang Tuhan sudah mati. Nama orangnya Nietzsche dari Jerman. Apa kata dia? Tuhan pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Bagi orang yang bingung, tidak belajar, ngamuk, marah-marah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, kita buat nama acaranya Marah Nasional Mengatasi Masalah. Lalu bagaimana cara membantahnya? Cukup dengan satu kata, maka terbantahlah Nietzsche. Kata apa yang bisa membantah? Dari sifat 20 Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat Allah diantaranya. Kalau dia memang betul Tuhan, kalau dia memang betul Allah, dia tidak akan mati. Wujud, tidak, baqa, kekal abadi. Berarti kalau mati bukan Tuhan. Kalau mati berarti masa iya hantu mati? Iya Pak Ustadz, hantu itu kan berasal dari jin. Jin bisa mati apa enggak? Bisa. Kenapa mati? Kan dia punya nyawa. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan berakhir. Yang tidak berakhir itu hanya dua. Yang pertama Allah, yang kedua hubungan kita.
Ustaz Somad hubungan kita bilang nggak berakhir. Tausiah Ustaz Somad kan cuma 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Memang tausiahnya akan berakhir. Tapi kalau Abdul Somad pulang ke Riau selesai dari sini, semua yang hadir ini tetap mendoakan Abdul Somad. Doa mereka tidak banyak-banyak, hanya satu saja, matikan Abdul Somad husnul khotimah. Bukan sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keinginan orang beriman. Hartanya banyak, ilmunya banyak, jabatannya tinggi, tak ada maknanya kalau mati su'ul khatimah. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab syafi'i. Bagaimana dengan akhlaknya, budi pekertinya, akhlakul karimahnya? Dia adalah tasawuf sunni yang disusun secara indah oleh Imam Al-Qusairi dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah, lengkap cantik dengan dalil-dalilnya, dituliskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa ikan duyung. Sudah lama saya berceramah, baru inilah dikasih payung. Mudah-mudahan saudaraku yang memberi payung diberikan. Kalau sudah menikah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau sudah menikah, anaknya soleh dan solehah. Tapi tolong setiap beberapa menit diganti. Enggak apa-apa. Ini namanya latihan di padang mahsyar. Panas apa enggak panas? Panas. Tapi nanti di padang mahsyar akan ada yang menaungi. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan atap tenda yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung. Hari ini ada yang bernaung di bawah atap kubah masjid, tapi sampai masanya kubah masjid ini akan tercabut. Wa takunul jibalu kal innil manfur. Pada saat itu gunung-gunung akan tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, cukur, letakkan ke telapak tangan, hembus. Kalau ada orang kaya yang sombong, ada pejabat yang angkuh, jangan marah. Ambil bulu kambing, bacakan watakunul jibalu kal ihnil maut. Siapa yang kaya, siapa yang gagah perkasa akan hancur berkeping dan mati. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Jadikanlah kami siang ini semuanya bersaudara karena Engkau ya Allah. Saudaraku yang hari ini merasa kepanasan, sabar, karena tausiah ini tidak akan lama. Berakhir tepat jam 11 karena dimulai jam 10. Ustaz kok tahu? Jam tanganku kan hidup. Untuk apa anak saya di pesantren? Lebih baik anak saya di rumah. Ada orang yang berpikir demikian? Banyak. Ngapain anak saya di pesantren? Anakmu masuk kelas jam 8 pagi, betul? Jam 12 siang dia pulang. Ketika dia pulang dari sekolahnya, dia cabut. Dia main ke mall. Mall nggak ada Pak Ustadz. Dia main ke semak-semak sama pacarnya. Apakah bisa ibu menjaga anak ibu? Apakah bisa bapak menjaga anak bapak? Tidak ada yang mampu menjaga anaknya. Tapi di pesantren dia dijaga. Kalau bahasa kampung saya, 24 hours, 24 jam dia akan terjaga, terpelihara. Lihatlah anak-anakku yang perempuan, jilbabnya panjang. Ada satu yang nggak berjilbab. Oh mohon maaf, kameramen. Jilbabnya panjang. Bahkan ada sebagian anak-anakku yang wajahnya tidak ingin terlihat, yang terlihat hanya matanya saja. Kenapa? Dia sedang menjaga yang tidak mahram. Kalau ada perempuan yang pakai cadar, dia bukan sok cantik,
Kalau ada perempuan yang menutup kepalanya, dia bukan orang yang tidak open minded, berpikiran terbuka. Kalau ada yang memakai hijab, mereka bukan orang gurun. Karena aslinya orang gurun zaman jahiliyah tidak pakai baju. Jadi kalau ada orang menuduh orang pakai hijab orang gurun, ini adalah orang bodoh yang tidak membaca sejarah. Betul? Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengejek hijab, mengejek cadar, maka mereka sudah mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengejek Nabi, berarti dikhawatirkan karena di antara yang merusak keimanan dua sendi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nanti kalau anak saya pesantren paling-paling jadi kiai, anak saya nanti kalau pesantren paling-paling jadi ustaz. Saya nggak mau anak saya jadi ustaz nanti kurus kayak Ustaz Somad. Saya duduk di samping Pak Polisi. Apa kata Pak Polisi? Ustaz Somad, saya alumni pesantren Bata-Bata. Betul, ada pesantren Bata-Bata. Betul. Paling besar. Alumni pesantren bisa jadi polisi. Kira-kira mana yang lebih efektif berdakwah? Ustaz apa polisi? Bingung adik-adik. Mau jawab ustaz nanti ditangkap polisi, mau jawab polisi nanti ustaznya merajuk. Oke, kita kasih contoh. Ustaz Somad pulang ceramah jam 12 malam, ketemu sama orang mabuk. Somad, kau mau masuk surga? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang ngasih tisu guru kita masuk surga. Amin. Dengan tisu-tisunya. Syukran ya, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Ustaz Somad pulang jam 12 malam, ketemu sama orang mabuk, sakau, pakai narkoba. Dia ngejek,